Aku punya rakyat di mana rakyatku tunduk patuh pada kata-kataku. Semua kata-kataku ini sakral di mata mereka. Tapi sekarang aku sudah masuk Islam ya Rasulullah. Anda adalah Nabi dan Rasulku dan aku wajib taat kepada Anda. Maka sekarang kami ikhlas untuk dipimpin oleh Anda. Sekarang Anda adalah raja kami. Ini mahkotanya saya serahkan. Mahkota itu diserahkan pada Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah? La, lastu bimulkin. Aku bukan raja. Raja itu kerajaan. Kalau negara, aku bukan presiden. Ya. Lastu bimulkin, lakinnani Nabiullah wa Rasulullah. Aku ini bukan raja. Aku Nabi Allah dan Rasulnya. Aku Nabi Allah dan Rasulnya. Kamulah raja mereka. Anta malikuhum, anta malikuhum. Amuhum bil Islam. Kamulah raja mereka, tapi pimpinlah mereka dengan Islam. Nah, Rasulullah SAW sudah menjelaskan, beliau bukan raja, beliau bukan kepala negara. Fitnah kalau mengatakan demikian. Nanti saya saksikan, akan saya tuntut di hadapan Rasulullah nanti orang yang berkata begitu. Mudah-mudahan Rasulullah menjadi saksi buat saya. Saya akan somasi dia di hadapan Allah nanti. Dia menghinakan Rasulullah. Ya. Dan ini sebuah bukti bahwa ketika Islam berdiri tegak, ketika kepemimpinan di dalam Islam berdiri tegak, maka tidak akan ada yang terancam. Apakah itu kerajaan, apakah itu negara, ataupun nasionalisme. Maka fitnah yang mengatakan apabila khilafah tegak, negara akan bubar. Fitnah. Ini buktinya. Bahkan ketika Rasulullah SAW memimpin dunia, ketika khilafah memimpin dunia, mereka menaungi negara-negara dan kerajaan yang ada. Bahkan entitas Yahudi dan Nasrani, mereka terlindungi dari fitnah ketika Islam memimpin. Jadi tidak benar ketika kepemimpinan Islam itu tegak, negara akan bubar. Jadi kalaulah Habib Rizik Syihab pulang, ini negara nggak akan bubar. Cuman negara bisa menyaksikan siapa sebetulnya rakyat yang jadi salah ngomong. Diedit nggak nih Pak? Diedit ya. Jadi sekarang dunia bisa melihat siapa sebetulnya yang ada di hati rakyat. Saya atau Habib Rizik Syihab? Jadi bandingkannya dengan saya, karena saya nggak akan nuntut. Coba lihat Bapak Ibu, Allahu Akbar. Dari mulai Cengkareng bandara sampai Petamburan, nggak habis tuh orang berbaris menyambutnya. Jadi yang ada di hati rakyat siapa ini? Saya apa Habib Rizik Syihab? Tuh kan Habib Rizik. Ya nggak apa-apa, saya nggak akan kesinggung Pak. Allah sedang menguji tauhid rububiyah kita. Allah bukan patung. Allah tidak diam saja. Ya, Allah sudah menyatakan itu di dalam Quran surat Ibrahim tuh. Saya lupa lagi nih, surat Ibrahim ayat keberapa? Bunyinya begini. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ, dan jangan kamu sekali-kali mengira Allah lengah, Allah buta, Allah tuli menyaksikan apa yang terjadi di muka bumi akibat perbuatan zalim, apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi. Allah tidak lengah. Allah menyaksikan apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi ini. Dan ketika mereka merajalela, bukan berarti Allah membiarkannya, tidak. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah sedang menangguhkan mereka pada satu hari di mana mata mereka terbelalak. Betapa tipu daya mereka hancur, tidak ada artinya sama sekali. Ini Bapak Ibu. Jadi saya sedang menunggu seperti apa kuasa Allah yang akan diturunkan. Karena saya yakin Allah yang saya sembah hari ini adalah Allah yang memadamkan, yang mendinginkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Betul?
Karena saya yakin Allah yang saya sembah, yang kita sembah hari ini adalah Allah yang menurunkan kuasanya melalui tongkat Nabi Musa, belah tu lautan dan tenggelam Fir'aun dengan kezaliman dan kesombongannya. Allah yang hari ini saya sembah adalah Allah yang telah mempermalukan Namrud di hadapan rakyatnya. Betapa sombong dia mengaku Tuhan, namun dia kalah mati oleh seekor nyamuk. Maka saya yakin ketika Allah yang saya sembah hari ini masih ada dan tetap akan ada, maka mukjizat itu tidak akan pernah terhenti selama hak dan batil itu tetap berperang. Betul? Dan saya yakin ketika hak dan batil berperang, maka yang menang adalah hak, betapapun kita tidak menyaksikannya. Allahu Akbar. Aduh, sebentar, ekstrim enggak? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang akan menjadi pemimpin di dunia ini? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berangkat sebagai seorang politikus, maka saya akan berkata bahwa konsep kenegaraan nasionalisme seperti hari ini tidak lama lagi akan berlangsung. Pada suatu saat nanti akan berakhir, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Ini bukan hanya keyakinan orang Islam saja, dalam arti keyakinan saya sebagai seorang Muslim. Yang dimaksud adalah the new world order, tatanan dunia baru. Ada sekelompok orang yang terdiri dari satu komunitas yang terdiri dari global elite intelektual dunia, sebut saja Bill Gates, ya, Bill Gates, atau sebut saja Profesor Klaus Schwab dari Jerman, dan dia adalah aktor intelektualnya, sutradaranya. Dari para bankir dunia sekelas George Soros, ada Rockefeller, ya. Kemudian ada perusahaan-perusahaan besar raksasa sekelas British Petroleum, Bayer, Mastercard, Microsoft. Mereka sekarang bersatu untuk meriset peradaban kita dalam forum-forum yang mereka adakan, di mana forum-forum mereka adakan itu menggunakan kamuflase. Kamuflasenya apa? World Economic Forum. Seolah-olah mereka hanya membicarakan tentang ekonomi, ternyata tidak, itu hanya kamuflase. Nah, mereka berencana bahwa mereka akan melakukan upaya gila. Mereka akan meriset peradaban kita di tahun depan. Jadi semua model peradaban tahun depan itu baru, sistem hukum baru, politik baru, ekonomi baru, sosial baru, dan segala macamnya baru. Ya, mereka membuat sebuah, dan ini dimuat dalam, kalau masih ada ya, saya sudah beberapa kali kemarin nyari tidak ada. Yang lain ada, tapi tidak sedetail ini. Yang detailnya sudah hilang. Judulnya The Great Reset 2021. They really want to take over the world and to create one government in the world, and they really want to create one political system, one economical system, one ideology system. Ya, one ideology. Mereka akan menciptakan sistem pemerintahan baru, ekonomi baru, politik baru, sosial baru, bahkan agama pun baru. Dan mereka beri judul The Great Reset 2021. Quick, mereka bisa menciptakan kontrol cuaca, mereka bisa menciptakan tsunami, mereka bisa menciptakan gempa bumi. Itu Bapak Ibu yang gilanya mereka. Dan perang nuklir, demonstrasi, chaos itu bisa mereka ciptakan. Bahkan mereka bisa mempengaruhi manusia dengan mempengaruhi 4 gelombang yang mempengaruhi otak, cara kerja otak kita. Gelombang alfa, beta, theta, gamma, di mana masing-masing gelombang ini bisa mempengaruhi karakter manusia dan sikap manusia dengan satu berita, satu situasi, dan satu keadaan. Cerdas mereka. Dan inilah sistem Dajjal. Ketika ini terjadi, saya curiga Dajjal akan segera datang. Karena Dajjal punya kecerdasan di atas akal jenius manusia, 60 tahun di atas akal jenius manusia. Dan mereka ini adalah antek-anteknya. Inilah Bapak Ibu sistem Dajjal. Dan Dajjal tidak akan datang melainkan kita sistem yang sudah sempurna gagal total, maka dia sendiri yang keluar. Kenapa sistemnya gagal total? Karena ada satu yang Allah lakukan, dan ini langsung Allah yang melakukannya, sehingga Dajjal kehilangan ambisinya untuk menguasai bumi.
Erdogan pernah menghadiri majelis pertemuan ini, World Economic Forum, dan beliau paham betul bahwa